Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri yaitu Aniskar Fadila, lalu ada Muhammad Herdian Bayu, lalu ada Nanda Rizka Dewi, Yanur Mantoro Aji, dan Jerobal Gustaf Sekeon. Di sini kami akan presentasikan mengenai implementasi payment gateway pada aplikasi kami yaitu Istan. Ini langsung saja di bagian demo sini. Di sini ada payment method. Kita bisa langsung ke virtual account-nya. Bisa diklik. Nah, misalnya kita memilih mandiri, maka akan keluar pop-up yaitu kita diminta untuk memilih BCA. Oke. Lalu kita langsung pilih BCA dan selanjutnya kita melakukan konfirmasi. Oke, sini ada transaksi created. Oke. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan mendapatkan kode pembayaran. Kode pembayaran yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pembayaran. Kemudian pada detail transaksi, kemudian kita memasukkan kode pembayaran untuk melakukan pembayaran. Akan muncul payment sukses. Kemudian kita dapat menekan tombol OK dan akan muncul payment successful jika pembayaran berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai front end oleh teman saya. Baik, di sini untuk logic pada halaman select payment, yang pertama yaitu ketika user menekan tombol konfirmasi, maka akan menjalankan fungsi yaitu handle submit. Apabila dropdown button BCA belum dipilih, maka akan muncul sebuah alert untuk memilih BCA sebagai metode transaksi. Apabila dropdown BCA telah dipilih, maka akan memanggil API create transaction. Apabila API tersebut mengirimkan respon status di luar 200, maka akan muncul alert berupa something went wrong, dan apabila respon status yang dikirimkan oleh API adalah 200, maka akan muncul alert berupa transaction create dan akan menavigasi untuk berpindah ke halaman confirm payment dengan membawa data berupa order ID. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk pada bagian confirm payment ini, maka yang dijalankan yang pertama yaitu function handle OK yang berada di bawah itu, dia akan menjalankan function yaitu fake transaction, di mana tadi setelah kita menangkap order ID, kita melakukan proses pembayaran. Jika respon status tidak sama dengan 200, maka akan menjalankan jika versi kondisi jika sudah dibayar, maka akan lanjut ke halaman payment success dengan membawa order ID. Nah, jika respon statusnya itu 200, maka akan menampilkan respon data. Terus lanjut ke payment success jika sudah terbayar. Nah, di payment success ini juga akan mengambil order ID-nya. Lalu jika respon statusnya itu sudah dibayar atau settlement, maka akan langsung melanjutkan ke navigate confirm payment dengan membawa order ID.
Dan jika tidak, maka akan menampilkan respon datanya pada halaman tersebut. Untuk bagian backend akan dijelaskan oleh Hiro. Baik, di sini tadi teman saya telah menjelaskan bagian front end di mana dibuat menggunakan framework React.js. Sekarang untuk bagian back end kami telah membuat back end-nya dengan mengintegrasikannya ke Midtrans menggunakan bahasa pemrograman Golang. Jadi di sini kita pertama membuat variabel Midtrans client yang nantinya variabel ini berisi merupakan sebuah objek yang memiliki metode untuk melakukan komunikasi dengan API Midtrans. Di sini kita bisa menginisiasi API Midtrans seperti ini, dan kemudian kita harus memasukkan Midtrans server key-nya. Di sini saya taruh di file env supaya aman untuk membuat objek Midtrans client-nya. Kemudian di API ini ada beberapa endpoint. Yang pertama itu ada 2 endpoint. Yang pertama itu untuk membuat transaction dengan metode post, dan yang kedua untuk mendapatkan status transaksi yang ada di metode get. Pertama untuk membuat transaksi, yaitu pertama-tama kita membuat order ID dengan mengenerate random string. Ini fungsinya untuk mengenerate random string. Kemudian kita memasukkan payload atau request body-nya untuk dikirimkan ke API Midtrans. Yaitu di sini ada payment type-nya bank transfer. Kemudian di sini ada transaction detail berupa order ID-nya yang tadi yang berupa random string, dan gross amount atau total harganya yaitu 100.000. Di sini kemudian di sini kita memasukkan nama banknya yaitu BCA. Untuk semuanya data-data transaksinya masih di hardcode dan belum terintegrasi dengan database. Kemudian kita akan melakukan API call ke API Midtrans. Kita akan membuat transaksi dengan memanggil API Midtrans dari request ini. Jika berhasil, jika tidak ada error, maka transaksi berhasil dibuat dan akan mengirimkan data berupa order ID. Kemudian endpoint selanjutnya itu cek transaction status. Di sini di API ini kita menerima request param berupa order ID. Jadi kita akan mengecek status transaksi berdasarkan order ID-nya. Nah, di sini kemudian kita akan memanggil API check transaction-nya punya Midtrans dengan memasukkan order ID. Nah, jika berhasil, kita akan mengonversikan harganya menjadi bentuk string. Misalkan dari 100.000 menjadi 100.000 supaya rapi. Karena di front end-nya juga supaya rapi jadi seperti ini, kita perlu mengubahnya. Dan di sini jika sudah, kita akan mengembalikan data berupa jika berhasil status transaksi berhasil didapatkan, kita akan mengembalikan data berupa ID transaksi, kemudian waktu transaksi, order ID, terus nomor virtual account, kemudian total price, dan juga status transaksi. Nah, untuk data transaksinya sendiri bisa dilihat di sini. Kalau kita refresh, nah ini transaksi yang kita buat tadi yang 1650 yang ada di sini. Ini sudah masuk ke Midtrans. Mungkin itu saja kami sudah percobaan kami mengenai integrasi aplikasi instan
menggunakan Mitrans. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.